Budidaya tanaman jagung di lahan marginal, tanah potsolik merah kuning, PMK, untuk hasil maksimal. Salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan jagung yang terus meningkat. Maka, selain meningkatkan produksi persatuan luas lahan, juga dilakukan hal terencana dengan melakukan penambahan area tanam, atau ekstensifikasi. Selanjutnya dalam rangkaian penambahan area tanam, ini, karena keterbatasan lahan dan tanah yang subur, kita harus melakukan budidaya tanaman jagung di lahan marginal, atau lahan kurang subur. Untuk itu diperlukan teknis budidaya jagung yang khusus, sesuai karakteristik tanah tersebut, agar hasilnya maksimal sesuai harapan. Pada dasarnya tanah, terdiri dari berbagai jenis dengan pemanfaatan yang berbeda pula, tergantung pada karakteristik yang dimilikinya. Salah satu jenis tanah, adalah tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning, PMK, adalah tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga merupakan jenis tanah mineral tua. Jenis tanah potsolik ini, umumnya berwarna kekuningan dan kemerahan. Warna tanah merah dan kuning ini, mengindikasikan kesuburan tanah yang relatif rendah, atau tanah yang tidak subur. Tampilan warna kuning dan merah, pada tanah PMK, disebabkan oleh unsur besi, Fe, dan aluminium yang teroksidasi. Sedangkan mineral liat di tanah, didominasi oleh silikat. Di mana kondisi ini kurang baik dalam perilaku tanah, yaitu menjerap hara makro yang diperlukan tanam, serta melepas hara mikro yang tidak dibutuhkan tanaman, sehingga tanah potsolik biasanya digunakan untuk tanaman keras. Seperti kelapa, karet, jambu mete, dan kelapa sawit. Tanah potsolik merah kuning adalah bagian dari jenis tanah ultisol, yaitu tanah yang sudah mengalami pencucian pada iklim tropis dan subtropis. Ciri utama tanah PMK adalah memiliki horizon A atau topsoil yang tipis, terakumulasi lempung pada bagian BT, dan memiliki sifat agak masam. Bersifat agak lembab dengan kadar lengas tertinggi pada tanah yang berbentuk bongkah. Tanah potsolik merah kuning, umumnya. A. Daya penyimpanan unsur hara rendah. Tanah potsolik ini memiliki daya simpan unsur hara yang cenderung rendah, akibat kandungan lempung yang memiliki aktivitas rendah pula. B. Unsur basa rendah. Tanah potsolik memiliki kejenuhan terhadap unsur basa, seperti Mg, Ca dan K yang juga rendah. Hal ini menyebabkan jenis tanah potsolik cenderung kurang cocok untuk ditanami jenis tanaman satu musim. C. Daya simpan air rendah. Hal ini karena kandungan lempung di dalam tanah ini yang bersifat tidak menyerap air, atau porositasnya terlalu tinggi. Karena itu, tanah potsolik ini juga cenderung lebih mudah mengalami kekeringan. D. Kadar bahan organik di dalam tanah relatif rendah. Bukannya tidak ada sama sekali, tetapi memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah sedikit. Kandungan bahan organiknya pun hanya terdapat di bagian atas atau permukaan tanah saja. Inilah yang membuat tanah ini tidak bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman, terutama jenis tanaman semusim. E. Mikroba tanah sedikit. Mikroba tanah atau dekomposer yang bisa hidup sangat sedikit, sehingga memperlambat proses pelapukan. Tanah potsolik merah kuning memang tergolong tanah yang tidak subur, baik itu dilihat secara fisik ataupun sifat kimianya. Akan tetapi karena saat ini lahan semakin sulit dicari, maka tanah potsolik ini menjadi sasaran utama para petani untuk melakukan teknis usaha tani. Dalam rangkaian budidaya tanaman jagung di tanah PMK, memang membutuhkan effort yang lebih, maka rekomendasi yang bisa dilakukan adalah A. Persiapan lahan. 1. Pengolahan tanah maksimal, yaitu pembajakan 2 kali singkal dan 1 kali garu. 2. Pemberian pupuk kandang kotoran hewan. Dalam hal ini yang dianjurkan adalah kotoran ayam, sebaiknya yang sudah matang, untuk menyediakan hara makro N, P, K, dan mikroba tanah. Pemberian dilakukan menutupi lahan dengan keutamaan dilarikan atau barisan setinggi 10 cm, yang akan menjadi barisan dari penanaman jagung. Pemberian kotoran hewan diberikan selama 14-21 hari. Untuk mempercepat proses fermentasi dan adaptasi tanaman, maka kohe ini bisa diberikan perlakuan tambahan berupa dekomposer seperti MO liter atau EM4 dengan takaran sesuai rekomendasi pada kemasan.
3. Penggunaan kapur dolomit. Dilakukan setelah tanah diselimuti dan dibuat bedengan atau larikan dengan kotoran hewan. Kapur dolomit berguna untuk meningkatkan pH tanah, sehingga kadar keasaman tanah bisa sesuai dengan syarat tumbuh optimal bagi tanaman jagung. Pemberian dilakukan dengan menyebarkan pada tanah dengan merata. 4. Pemilihan benih unggul dan bermutu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, maka pilihlah benih jagung hibrida yang tepat untuk lokasi penanaman, misalnya benih jagung hibrida yang diperuntukkan dataran rendah, yaitu di bawah 500 mdp/liter, medium, antara 500 sampai 800 mdp/liter, dan dataran tinggi, di atas 800 mdp/liter. Serta tahan penyakit dan toleran kekeringan. 5. Perlakuan benih. Berupa pencampuran benih dengan fungisida dan insektisida dan ZPT, auksin, sitokinin dan giberelin. Pencampuran dilakukan sebelum penanaman. Dilakukan dengan takaran yang direkomendasikan, sebagai bahan untuk perlakuan benih. 6. Penanaman. Setelah lahan siap, maka penanam dilakukan dengan sistem penanaman konvensional, yaitu ada barisan, dengan arah barisan utara-selatan, agar terjadi maksimal pemakaian sinar matahari. Dengan menggunakan jarak tanam 75x 20 cm dengan satu benih per lubang. Penanaman bisa dengan tugal planter dorong maupun planter traktor. 7. Perawatan tanaman muda. Setelah tanaman berkecambah dan muncul di permukaan tanah, biasanya umur 5-7 hari, maka kita melakukan perawatan tanaman muda, yaitu dengan cara A. Pemberian ZPT dan stimulan. Dengan melakukan penyemprotan pada tanaman, berupa auksin, giberelin dan sitokinin. Bisa kombinasi dengan stimulan berupa koline dan asam amino. Semua produk sudah ada sintetiknya dan dijual secara bebas. Takaran yang digunakan sesuai rekomendasi dalam kemasan. Aplikasi dilaksanakan pada saat tanaman berumur 10 atau 14 hari setelah tanam. B. Pemupukan pertama. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 7-10 hari setelah tanam, dengan takaran urea 100 kg per hektar dan NPK 15-15-15 sebanyak 250 kg per hektar. Ditugal atau disebar sejauh 5 cm dari batang tanaman. C. Pemupukan dengan pupuk organik. Bisa dilakukan dengan penambahan pupuk organik, misalnya kompos atau kohe yang sudah matang, diberikan pada setiap tanaman. Sebaiknya dilakukan pada umur tanaman 21-28 hari setelah tanam. 8. Pemeliharaan tanaman. Setelah melakukan perawatan tanaman muda, maka kita perlu melakukan tindakan pemeliharaan tanaman, yaitu berupa A. Penyiangan gulma. Yaitu pembersihan gulma yang ada di lahan budidaya, dengan cara penggunaan herbisida selektif untuk tanaman jagung, atau dengan penyiangan manual. Sebaiknya dilakukan pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam. B. Pembumbunan. Dilakukan umur 14, 21, 28, dan 42 hari setelah tanam, yaitu menimbun akar tunjang atau brace root, dengan tanah. Agar berubah fungsi menjadi akar adventif yang mencari makanan. C. Pemangkasan daun bagian bawah. Leaf pruning. Dilakukan pada saat tanaman berumur 60 hari setelah tanam, atau lebih, yaitu memangkas daun bagian bawah terutama yang terkulai, dengan meninggalkan 1 atau 2 buah daun di bawah tongkol terbawah. Hal ini untuk memaksimalkan penggunaan hasil fotosintesis untuk pengisian biji, mengingat daun bagian bawah sudah tidak efektif melakukan fotosintesis tetapi menerima hasil fotosintat. Mencegah serangan penyakit terutama yang soilborne atau tular tanah. Dan mencegah naiknya hama tikus. D. Penyemprotan ZPT dilakukan pada saat tanaman berumur 28 atau 30 hari setelah tanam. E. Pemupukan kedua. Dilakukan pada saat tanaman berumur 30-38 hari setelah tanam, yaitu urea sebanyak 100 kg per hektar, dan pupuk majemuk NPK 15-15-15, sebanyak 250 kg per hektar. Diberikan berjarak 10 cm dari batang tanaman, bisa ditugal maupun disebar. 9. Booster pertumbuhan reproduktif. A. Pemberian pupuk K tinggi untuk penambahan bobot. Memberikan pupuk K tinggi bisa menggunakan hasil ekstrak sabut kelapa atau abu janjang kelapa sawit. Diberikan pada umur 65 hari setelah tanam, bisa dikocorkan atau ditabur dengan dosis abu janjang kelapa sawit 400 kg per hektar.
B. Penyemprotan ekstrak daun lamtoro untuk kualitas pipilan. Aplikasi dilakukan pada saat tanaman berusia 98 hari setelah tanam, saat tanaman berada pada tahapan pengisian dan pematangan biji, penyemprotan hasil ekstrak daun lamtoro. 10. Pengendalian hama penyakit tanaman. Pencegahan penyakit dan pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan fungisida dan insektisida, dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan pada umur 10, 21, 28 hari setelah tanam. Gunakan pestisida yang bersifat sistemik dan kontak. 11. Panen. Panen dilakukan apabila tanaman telah mencapai matang fisiologis yang ditandai oleh A. Kelobot telah berwarna coklat. B. Daun sudah mencoklat, di mana bunga betina telah kering. C. Biji bila ditekan segera membalik. D. Telah munculnya belai layer di bawah biji. Sebaiknya panen dilakukan pada saat kondisi udara cerah. Semoga bermanfaat.